semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Berkadi. Dan dalam video kali ini aku bakal compare antara Samsung Galaxy Note 9 dan juga Samsung Galaxy A51. Kedua HP ini adalah HP yang banyak di request oleh kalian, karena kita tahu bahwa Samsung Galaxy A51 merupakan HP middle end yang mempunyai kualitas yang sangat bagus dari segi displaynya dan juga dari segi kameranya. Dan untuk Samsung Galaxy Note 9 ini, dia merupakan Samsung flagship yang dirilis pada tahun 2018 pada bulan Agustus. Dan untuk saat ini di tahun 2020 harganya sudah sangat terjangkau. Dan kedua HP ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. For your information, harga dari kedua HP ini bisa dikatakan hampir sama ya, walaupun masih mahal Samsung Galaxy Note 9 tentunya karena ini merupakan flagshipnya. Dan untuk Samsung Galaxy Note 9 ini di toko aku dibanderol dengan harga Rp4.800.000. Kemudian untuk Samsung Galaxy A51 ini dia hanya seharga Rp3.300.000. Dan harga tersebut merupakan harga yang memang sangat terjangkau untuk smartphone di tahun 2020, khususnya untuk smartphone yang mempunyai kualitas yang dimiliki oleh kedua HP ini. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari segi tampilannya ya, karena memang sebagian besar dari orang pasti akan memilih HP dari segi looknya terlebih dahulu. Yang pertama kita bakal lihat dari Samsung Galaxy Note 9 ini. Samsung Galaxy Note 9 ini dia menggunakan material glass atau material kaca yang sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 baik di belakang dan juga di depannya. Jadi untuk kualitasnya sendiri ini sangat solid, dipegang juga sangat kerasa solid seperti ini. Dan dari looknya sendiri kita bisa langsung lihat bahwa Samsung Galaxy Note 9 merupakan HP yang berkualitas dan bukan HP abal-abal ya. Selain itu dari modelnya sendiri, Samsung Galaxy Note 9 ini lebih mengkotak karena ini merupakan salah satu ciri khas dari Samsung Note series. Berbeda dengan Samsung Galaxy A51, dia masih menggunakan material glass stick. Ini adalah gabungan dari kaca dan juga plastik yang Samsung beri nama dengan glass stick. Materialnya tidak bisa kita katakan sebagai material yang premium karena dari segi build quality-nya cukup, tapi ya tidak premium, jadi bisa dikatakan pas-pasan seperti itu. Kemudian dari segi tampilannya atau layarnya sendiri ini juga masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3, tapi jangan khawatir untuk kualitas displaynya ini juga sudah sangat bagus karena sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD. Kemudian dari layarnya sendiri Samsung Galaxy A51 ini masih flat display ya, berbeda dengan Samsung Galaxy Note 9 yang sudah mempunyai curved display seperti ini. Jadi ini juga tergantung selera dari kalian, apakah kalian penggemar Samsung Galaxy Note 9 dengan layar lengkungnya seperti ini, atau kalian juga penggemar flat display seperti yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A51. Kemudian jika kalian tanya untuk segi kualitas display, aku bisa katakan Samsung Galaxy Note 9 ini lebih baik daripada Samsung Galaxy A51 karena dia mempunyai kerapatan pixel lebih tinggi dibandingkan A51, karena Samsung Galaxy Note 9 ini sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi QHD, sementara Samsung Galaxy A51 hanya menggunakan Full HD saja. Kemudian dari segi bentang layarnya sendiri, Samsung Galaxy Note 9 ini dia sudah mempunyai bentang layar 6,39 inci. Nah, untuk Samsung Galaxy A51 dia lebih besar lagi karena mempunyai bentang layar sebesar 6,5 inci. Nah, tapi dari segi tampilannya sendiri ini masih terlihat lebih besar Samsung Galaxy Note 9 ya, karena memang ini masih menggunakan bezel di atas dan di bawahnya. Untuk Samsung Galaxy A51 itu sendiri ini sudah menggunakan hole punch ya, jadi terlihat full dan seperti tidak ada pengganggu ya, karena memang hanya ada hole punch-nya saja di sini. Berbeda dengan Samsung Galaxy Note 9 yang masih menggunakan bezel di atas dan di bawahnya. Ini juga tergantung selera dari kalian. Ada juga yang menyukai dengan tampilan Samsung Galaxy Note 9 karena tidak ada hole punch ataupun drop notch. Ada juga yang menyukai Samsung Galaxy A51 karena layarnya lebih full dan lebih futuristic. Itu dari segi tampilannya. Kemudian kita bahas dari segi spesifikasinya. Untuk spesifikasi Samsung Galaxy Note 9 ini
dia menggunakan chipset flagship pada tahun 2018 yaitu Exynos 9810, dan kemudian untuk Samsung Galaxy A51 dia menggunakan Exynos 9611, dan ini juga sama persis yang digunakan oleh Samsung Galaxy A50s. Nah, untuk kecepatannya sendiri, ya pasti bisa aku katakan Samsung Galaxy Note 9 ini dia lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan Samsung Galaxy A51. Karena walaupun ada selisih tahun rilis dari HP keduanya, tapi Samsung Galaxy Note 9 adalah merupakan HP flagship. Kemudian dari RAM-nya sendiri, kedua HP ini sama menggunakan RAM 6GB dan juga internal 128 GB. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas dari segi kameranya. Nah, ini juga ada major difference ya dari kedua HP ini. Untuk Samsung Galaxy Note 9, dia hanya mempunyai dua modul kamera seperti ini. Dia beresolusi 12 megapiksel dengan hanya ada dua modul kamera. Yang pertama adalah standard lens dan juga 2 kali optical zoom. Jadi tidak ada wide lens maupun macro lens. Nah, berbeda dengan Samsung Galaxy A51, dia menggunakan 4 modul kamera seperti ini ya. Jadi emang sudah sangat lengkap seperti HP-HP yang dirilis pada tahun 2020 ini. Dia menggunakan modul kamera yang pertama 48 megapiksel, ini adalah standard lens. Kemudian selanjutnya ini ada wide lens, kemudian ada juga macro lens, dan ada tambahan satu lagi adalah lensa untuk depth sensing. Jadi dari perbedaan kameranya jelas terlihat Samsung Galaxy A51 mempunyai fitur yang lebih lengkap dan lensa yang lebih banyak dibanding Samsung Galaxy Note 9. Tapi untuk aku pribadi, dari segi kualitas gambar masih bagus Samsung Galaxy Note 9, apalagi untuk kualitas night mode atau foto di malam hari. Nanti kita bakal coba untuk kualitas foto dan juga videonya. Dan ini adalah perekaman video dari Samsung Galaxy A51 dan juga Samsung Galaxy Note 9. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas audionya dan juga kualitas videonya. Ini juga aku bakal tes untuk stabilisasinya. Nah, untuk kedua HP ini masih mempunyai fitur yang bisa dibilang lengkap di tahun 2020 karena kedua HP ini masih menggunakan headphone jack seperti ini. Dia juga sudah mendukung adanya Type-C. A51 juga sama menggunakan Type-C dan sudah ada headphone jack. Kemudian dari segi baterainya, kedua HP ini sama-sama memiliki baterai sebesar 4000 mAh dan juga memiliki fitur charger yang sama, yaitu Samsung Fast Charging yang memiliki kecepatan up to 18 watt. Jadi dari segi baterai secara spesifikasi sama dan juga untuk chargernya juga sama. Tapi untuk pengalaman pribadi, Samsung Galaxy A51 ini lebih awet dibanding Samsung Galaxy Note 9. Kenapa? Karena yang pertama, Samsung Galaxy A51 menggunakan chipset yang bisa dikatakan terbaru dengan nanometer yang lebih kecil. Semakin kecil nanometer sebuah chipset ini akan membuat smartphone lebih irit daya, dan juga untuk kualitas displaynya ini masih menggunakan Full HD berbanding dengan Samsung Galaxy Note 9 yang menggunakan QHD. Nah, kemudian juga ada satu fitur yang sangat membedakan ya dengan Samsung Galaxy Note 9 dan juga A51, yaitu dengan adanya S Pen seperti ini. Karena kita tahu semua seri Note pasti dibekali dengan S Pen, begitupun juga dengan Samsung Galaxy Note 9. Jadi S Pen ini menurut aku pribadi ini sangat berguna untuk menunjang produktivitas kita. Yang pertama bisa digunakan untuk ya menggambar ataupun melukis, menulis, tanda tangan, dan ataupun juga bisa kalian gunakan untuk sekedar sebagai remote control ketika kalian gunakan untuk memfoto. Dari segi modelnya sendiri juga ya mirip-mirip tapi tetap beda ya. Kalau Samsung Galaxy Note 9 ini dia lebih mengkotak, jadi
Jika kalian suka dengan HP-HP yang kotak seperti ini, kalian cocok dengan Samsung Galaxy Note 9 ini. Tapi jika kalian suka dengan HP yang lebih ngerounder seperti ini, kalian bisa pilih untuk Samsung Galaxy A51. Kemudian dari segi fingerprintnya sendiri, Samsung Galaxy Note 9 masih menggunakan fingerprint di belakang layar, bisa kita lihat. Dan Samsung Galaxy A51 dia sudah menggunakan fingerprint under display, jadi kalian akan lebih mudah dan juga lebih terlihat futuristik ya. Karena di tahun 2020 ini semua HP yang ada sekarang hampir semuanya menggunakan fingerprint under display atau di dalam layar. Untuk feel-nya sendiri, aku bisa katakan Samsung Galaxy Note 9 ini lebih gagah untuk dipegang seperti ini. Dia juga lebih tebal, jauh lebih tebal dan juga jauh lebih berat daripada Samsung Galaxy A51 ini. Ini juga tergantung selera kalian. Untuk kalian yang suka dengan smartphone tipis dan juga ringan, kalian bisa pilih Samsung Galaxy A51. Tapi untuk kalian yang suka dengan smartphone jumbo seperti ini dan juga feel dan grip yang mantap, wajib untuk memilih Samsung Galaxy Note 9 ini. Keduanya memiliki kualitas yang sangat bagus, sama-sama bagus. Kalian bisa pilih tergantung selera kalian. Keduanya 100% normal dan 100% original. Dan untuk kemulusannya sendiri ya, karena ini memang barang bekas, jadi ada lecet ya, lecet wajar karena pemakaian. Jadi untuk kalian yang berminat, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi, atau kalian juga bisa langsung kunjungi toko online aku di Tokopedia. Nama tokonya adalah Berkah Adi seperti ini. Oke, mungkin sekian sedikit pembahasan ataupun comparison antara Samsung Galaxy Note 9 dengan Samsung Galaxy A51. Mana yang terbaik buat kalian, mana yang cocok buat kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar. So, mungkin itu sekian dari aku. See you on my next video. Bye.